Okay. الفاتحة إلى حضرة المصطفى بهذه النيات إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافر أعمال الله الصالحين والجدات والمشايخ ولمعلمين ولذوي الحقوق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بأسراره بالدارين آمين. Kembali kita membaca kitab daripada Al-Mukhtasar As-Sahih At-Tirmidzi wa syarah daripada Bahrul Nadhi yang ditulis oleh Al-Syekh Muhammad Idris Abdul Rahman Al-Marbawi Al-Ajhari, yang mana kemarin sudah kita menjelaskan tentang muqaddimahnya. Sedikit kita bacakan daripada pengertian hadis hasan. Kemarin sudah kita masuk kepada hadis, pengertian hadis hasan. Jadi hadis hasan, kemudian hadis sahih. Jadi yang kedua ada hadis sahih. Di sini masalah yang kedua, apa pengertian dari hadis sahih? Apa maksud Abu Isa berkata demikian dalam Sunan At-Tirmidzi? Kata Imam Nawawi, bermula mengenal sahih itu ialah barang yang berhubung sanadnya dengan udul, lagi dhabitnya dengan ketiadaan syudzuz dan tiada illah. Nah, di sini maksudnya hadis sahih. Dalam mustalah hadis juga diterangkan yang namanya hadis sahih. Itu sudah dijelaskan ya, ada juga. Jadi hadis sahih dalam mustalah hadis juga yang namanya ta'rif hadis sahih lughatan secara bahasa as-sahihu daddus saqim. Adapun yang namanya sahih itu adalah lawan daripada sakit. Wa huwa haqiqatun fil ajsami majazun fil hadithi wasairul ma'ana. Nah, jadi kalau dibawa ya, kalau kita kaitkan dengan makna hakikat, dikaitkan dengan hakikatnya ya, dibawa kepada makna hakikat itu dalam fil ajsam, pada tubuh. Dan kalau dibawa secara majaz, makna majaz itu di dalam hadis. Wasairul makna, dan semua makna. Itu pengertian secara lughah bahasa makna as-sahih. Kemudian secara istilahan makna hadis sahih mattasalu sanaduhu bi naqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntaha ha'i min ghairi muntaha'i min ghairi syudzudin wala illatin. Nah, jadi yang namanya hadis sahih itu secara bahasa, secara istilah, sesuatu muttasala, sesuatu yang tersambung sanadnya. Binaqli, dengan dinukil daripada al-adli, orang yang adil. Ad-dhabit, orang yang teliti dalam amithlihi, dari awalnya sampai akhirnya dalam periwayatan suatu hadis, min ghairi sujudin, daripada syad, celah, orang-orang yang tercela, wala illatin, orang yang memiliki cacat dalam perawian hadis. Nah, di sini juga dijelaskan. Jadi maka makna hadis itu
sahih itu sanadnya adalah orang-orang yang adil. Kemudian orangnya juga teliti. Jadi orangnya tidak ada celah-celah dan tidak ada cacat dalam meriwayatkan sanad hadis tadi. Maka inilah yang diittifaqkan atas bahwasanya hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Maka jika cedera setengah daripada ini syarat, maka padanya khilaf. Nah, jadi jika ada cedera maka khilaf, terjadi pertentangan antara ulama hadis. Dan menurut sebagai kata Ibnu Arabi, maka bahwasanya sahih daripada segala hadis itu ada bagian 10 martabat, ada 10 tingkatan kata Ibnu Arabi dalam hadis Sunan At-Tirmidzi. Pertama, sahih mutlak. Nah, dan ialah yang tiada khilaf padanya dan tiada kalam atasnya, maka ialah yang sedikit amat lagi sukar adanya di dalam bab. Nah, jadi dalam bab ini malih cari sahih mutlak, tapi ada aja sedikit. Keduanya, kedua, kemudian tingkatan yang kedua sahih dengan naqal, adil seorang. Jadi ada sahih tapi hanya diriwayatkan dinukil daripada orang yang adil, tapi seorang aja sanadnya tadi. Kemudian tingkatan ketiga sahih syadz dengan ketiadaan syawahid. Jadi kadada saksi-saksi sahih saja ini. Artinya sahih saja tapi syadz tercela. Nah, karena tiada saksi. Dan bermula martabat yang kedua terbagi ia kepada dua bagi, yaitu sahih dengan naqal adil. Nah, yang kedua tadi sahih dengan naqal adil. Nah, dan yang ketiga yaitu hadis yang meriwayatkan dia oleh seorang daripada a'immah, daripada imam-imam. Nah, di imam empat. Maka inilah 5 bahagi yang telah menyebutkan sekaliannya oleh Tirmidzi. Nah, yang keenam segala hadis mursal. Jadi hadis mursal itu pengertiannya adalah menyebut oleh 2 imam daripada suatu yang sedikit. Nah, dan ahli hadis ingkar mereka itu akan dia, dan yang sahihnya diterima akan dia atas jalan yang menerangkan dia oleh Ibnu Arabi di dalam usul fikihnya. Nah, jadi Ibnu Arabi menerima saja, tetapi kalangan ahli hadis itu mengingkarinya hadis daripada hadis mursal. Apa itu pengertian hadis mursal? Nah, sini diterangkan. Di dalam mustalah hadis itu ada pengertian yang namanya hadis mursal. Hadis mursal. Jadi ada namanya hadis mursal. Jadi belajar hadis itu harus mengetahui namanya hadis hasan, sahih, hadis mursal, qarib, munqati'. Nah, hadis itu. Jadi jangan sembarangan meriwayatkan hadis kalau kita tidak tahu kedudukan hadis tersebut, apakah dia sahih, hasan, maudhu' atau da'if. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai tiba-tiba meriwayatkan hadis tapi dia tidak tahu kedudukan hadis itu. Jangan-jangan hadisnya maudhu', palsu. Nah, jadi mursal itu pengertian mursal adalah di sini hadis mursal. Secara lughah bahasa lughatan wal ismu maf'ul min arsala, merupakan isim kata benda dari isim maf'ul, ya, isim maf'ul daripada kata arsala. Di makna atluq ini jadi kita mengawang-awang antara, ya, itu namanya ism mursal yang Imam Tirmidzi sudah diterangkan, ya. Nah, jadi hadis mursal isim maf'ul dari kata arsala yang berarti melepaskan, terlepas, ya. Atlaqa, fakanna al-mursil atlaqa al-isnad walam yaqiduhu birawin ma'rufin. Jadi dia terlepas. Nah, jadi terlepas, jadi seakan-akan terlepas sanadnya dan tidak terkaitnya, ada kaitan lagi dengan perawinya nang ma'ruf tadi, yang dikenal tadi. Nah, menurut istilah huwa ma saqata, sesuatu nang gugur pada akhir, min akhiri isnadihi him ba'di, setelah tabi'in. Nah, jadi ada sanadnya yang terputus. Sanadnya yang terputus, ya, dalam keadaan. Jadi sanadnya terputus, itu namanya
adalah hadis mursal. Nah, jadi misalnya di kalangan tabi'in ada yang terputus, nah itu namanya hadis mursal. Atau misalnya tabi'in ini kemudian ada yang lain, nah itu ada tabi'in yang kecil, ada tabi'in yang besar. Nah, itu hadisnya mursal, ya. Misalnya dalam hadis Muslim ada di dalam kitab Buyuk, ya, dalam bab jual beli. Nah itu ada hadis, contoh hadis mursal. Jadi ada sanadnya yang terputus, terlepas ya kita. Itu namanya hadis mursal. Jadi sahabat itu tabi'in senior, dan hadis Nabi menyebut perantara antara dirinya dan hadis itu sanadnya di bagian akhir setelah tabi'in. Minimal guru sanad adalah pada sahabat, namun bisa jadi terjadi pada bersama dengan selain sahabat seperti dengan tabi'in. Nah, jadi menurut ulama fuqaha, hadis mursal mursal dan ulama usul lebih umum lagi. Menurut mereka hadis yang terusnya merupakan hadis mursal, dimanapun teman-teman merupakan pendapat al-khatib. Hukum hadis mursal itu adalah dhaif dan mardud. Jadi hadis mursal itu ada yang dhaif, ada yang mardud. Kemudian ya, hadis mursal kalau sahih itu pasti sudah sahih. Ini ada namanya hadis mursal. Hadis mursal ini ada bukunya ya, misalnya ini Rasul, sahabat. Nah, di sini tabi'in. Nah, di sini ada sanadnya yang terputus. Nah, itu namanya hadis mursal. Kemudian hadis yang ketujuh, al-hadis mudallas. Nah, apa itu hadis mudallas? Dalam Sahih Sunan Tirmidzi telah ittifaq ulama, maksudnya sepakat para ulama atas menyebutnya dan beramal dengan dia. Dan tadlis itu atas beberapa bahagi, tiadalah dipanjangkan sebutannya. Setengah daripadanya ialah hadis yang meriwayatkan ia oleh seorang periwayat daripada seorang berjumpa ia akan dia, padahalnya tiada didengarnya. Jadi daripada berjumpa, padahal sudah dengar akan dia daripadanya, yang berdusta. Tetapi tiada dikatanya hadisnya sepulan, bahkan katanya an fulan daripada fulan, atau qala fulanun berkata si fulan. Nah, padahal kan dia ada suah ketemu mendengar, itu hadis mudallas. Ya, hadis mudallas. Biar kita ada suah ketemu. Nah, ada rawinya tapi berbeda ada. Nah, itu namanya hadis mudallas. Nah, hadis mardud, ada hadis mudallas, mursal, mudallas ya. Nah, hadis mudallas itu jadi kita ada cacat ya, isi maf'ul dari kata at-tadlis, menyembunyikan cacat barang si pembeli. Tadlis juga berasal dari kata adalah saya berarti kegelapan, lampunya kegelapan. Nah, ada cacat nang rawinya sangatnya tadi. Nah, tadlis syuyukh, tadlis terbagi dua, tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Nah, ini kemudian ada hadis namanya hadis mudallas. Nah, ini kepada ada cacat dalam sanad maupun syuyukhnya. Nah, ada rawinya ini, sanadnya ini cacat. Nah, ada bujur kepada padahal ada bujur, itu hadis mudallas. Nah, kemudian yang ke-8, sahih yang dipersalah-salahkan orang akan periwayatannya padanya dan pada tiap-tiap kitab jumlah daripadanya. Yang ke-9, hadis mubtadi'un yang tiada dikatakan kepada bid'ahnya dan di dalam sahih daripada jumlah pada syawahid dan nadir pada usul, istimewa pada lain daripada ahkam. Nah, jadi yang ke-9, hadis mubtadi'un yang tiada dikatakan kepada bid'ahnya dan di dalam sahih daripada jumlah pada syawahid dan nadir pada usul, istimewa pada lain daripada ahkam. Yang ke-10 pada lain masalah hukum. Yang ke-10 hadis padanya rawi yang sangat benarnya lagi ketiadaan hafaz,
maka tiada ia pada sahih Abi Isa seumpamanya. Jadi kan dimasukkan oleh Abi Isa At-Tirmidzi dalam hadis sahihnya. Maka sebuah ini hadis yang rawinya sangat benarnya lagi ketiadaannya hadis kada hafalnya. Nah, kemudian yang ketiga masalah gharib. Nah, ada hadis gharib. Apa maksud Abu Isa berkata demikian? Ya saudaraku, adalah maksud Abu Isa berkata gharib ialah menunjukkan bahwasanya tiada diriwayatkan hadis itu melainkan daripada jalan yang satu. Jadi hanya satu perawi itu aja yang sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Jadi hanya satu saja yang merawikan ini, tidak ada tabi'in sahabat yang lain. Itu namanya hadis gharib. Bahwasanya diriwayatkan hadis itu melainkan daripada jalan yang satu, dan terkadang diriwayatkannya daripada beberapa halnya, maka digaripkannya apabila datang ia daripada jalan yang menunggal daripada orang lain. Jadi hanya satu sanadnya. Bab pada menyatakan hadis bicara niat. Nah, kita masuk pada pasal yang pertama, yaitu bab niat, pada menyatakan hadis bicara tentang niat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, memberi taufik kiranya Allah Ta'ala akan takut. Jadi kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rahab Al-Marbawi, mudah-mudahan memberi taufik kiranya Allah Ta'ala akan daku, kata beliau, dan aku kamu kepada taatnya, kepada taat kepada Allah, dan memohon aku kepadanya, kepada Allah, mengarang kitab ini semata-mata wajahnya, hanya tujuan kepada Allah yang karim, yang maha mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, al-hadits. Jadi hanya saja amal-amal itu dengan bergantung kepada niat. Maka dengan hadis ini dapat kita beberapa faedah daripadanya. Manakala diterangkan segala maksud hadis ini maksudnya, dan pula hadis ini ialah yang masyhur dikeluarkan oleh ulama hadis dengan riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka karena itu sukalah aku menerangkan sedikit tarikh hayatnya Sayyidina Umar dahulu, kataku. 4 masalah tarikh hayat Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya saudaraku, tiada daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang pun bernama Umar bin Khattab lain daripadanya. Jadi seorang aja sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, maka ialah khalifah yang kedua bagi Nabi kita Muhammad SAW, dan ialah awal-awal orang yang dipanggil dengan nama Amirul Mukminin, yakni rajanya atau pemimpin segala orang-orang kaum beriman, kaum mukmin. Sebelum ia bergelar dengan Amirul Mukminin, itu semua orang memanggil akan beliau, akan Sayyidina Umar, ya khalifatul Rasulullah SAW. Jadi sebelum dipanggil Sayyidina Umar dengan sebutan Amirul Mukminin, beliau dipanggil dengan ya khalifatul Rasulullah, ya khalifatul Rasulullah SAW. Kemudian berpaling mereka itu menukarkan panggilannya dengan yang demikian karena panjangnya, terlalu panjang, langsung khalifah, ya khalifata Rasulullah SAW, lalu diganti dengan panggilan Amirul Mukminin. Dan ialah juga yang dipanggil Nabi dengan nama Abi Hafs, yakni bapaknya singa, Abi Hafs, ya, yakni bapak singa. Sebab pun Nabi memanggil akan dia dengan demikian oleh garangnya, karena Sayyidina Umar itu terkenal dengan kegarangan beliau. Seolah-olahnya ia singa, sebagaimana cerita daripada Zaid bin Aslam daripada bapaknya. Jadi Sayyidina Umar itu diceritakan oleh Zaid bin Aslam daripada ayah beliau. Nah, Sayyidina Umar itu seorang yang garang sebelum masuk Islam. Aslama, katanya telah aku lihat Umar bin Khattab itu apabila ia hendak naik kuda beliau, maka dipegangnya dengan tangan beliau kanannya akan sebilah telinga kuda. Jadi ketika naik kuda beliau memegang telinga sebelah tangan kanan, memegang telinganya kuda, dan sebelah lagi memegang telinganya lalu. Jadi lalu ia pun melompat
pas menaik kuda mengikuti tadi nggak kuda sebuting ya karena sebuting memiliki naik atas kuda. Itu Sayyidina Umar. Kadang pakai pelana langsung pakai di telinga kuda, melompat naik ke atas kudanya. Itu Sayyidina Umar. Lawan kuda aja kada takutan sini, kita ditampuhnya sudah. Masalah 5. Diperanakan Sayyidina Umar itu pada tahun yang ke-13 kemudian daripada tahun Hajjah, tahun Zulhijjah ya. Daripada tahun Gajah. Nah, jadi Sayyidina Umar itu dilahirkan pada tahun ke-13 daripada tahun Gajah. Jadi tahun Gajah Rasulullah lahir, 13 tahun setelahnya itu Sayyidina Umar lahir. Jadi umurnya berjumlah 63 tahun saja. Jadi Sayyidina Umar wafat pada umur 63 tahun, sama persis umur baginda Nabi. Telah berkata seorang daripada sahabat rabat bagi Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dia adalah kami berupaya hendak sembahyang di sisi Ka'bah sebelum Islam. Nah, jadi hendak sembahyangan di hingga Ka'bah. Nah, sebelum Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Maka manakala Islam, ia berperanglah ia dengan Quraisy. Nah, jadi ada ini sembahyangan di sisi Ka'bah sebelum Islamnya Sayyidina Umar. Maka manakala Islam Sayyidina Umar, maka berperanglah beliau dengan Quraisy hingga sembahyangan orang. Pakalahi lawan kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, hingga walian umat Islam tadi menghormati sembahyangan di sisi Ka'bah. Dan sembahyang kami di sisi Ka'bah, Allahul Haram, Baitullah Haram. Nah, nanti yang ke-6, masalah apa sebab Islamnya Sayyidina Umar? Ya saudaraku, adalah sebab Islam Sayyidina Umar itu ialah mula-mulanya yaitu ada baginya saudara perempuan beliau yang telah Islam. Nah, jadi ada di sidang sanak binian perempuan yang masuk Islam dahulu daripadanya ini dengan suaminya. Apalagi didengarnya orang dua istri ini tadi yang saudaranya iparnya tadi, yang saudaranya perempuan tadi kawin dengan laki-laki itu telah Islam, naik pitam, meradang di dalam hatinya Umar nih karena mendengar panas mengapa orang dua laki istrinya tadi meninggalkan agama datuk nenek menyembah Lata dan Uzza, menyembah berhala. Jadi Sarik Umar naik pitam mendengar saudara anak bini, saudara perempuan masuk Islam dengan lakinya. Ia pun terus pergi ke rumah saudaranya itu bermaksud hendak dideranya, anak dipukulinya. Manakala sampai ia ke sana lalu dibacakan oleh saudaranya akan Quran. Jadi saudaranya perempuan tadi membaca Quran sedang mengajian lawan laki. Orang Arab bila mendengar Quran istimewa orang tinggi akal seperti Sayyidina Umar, itu sudahlah disambar oleh kelezatan Quran. Karena orang Arab paham mengerti akan tingginya bahasa daripada Al-Quran. Kadang kayak kita membaca tapi tidak tahu maknanya. Karena orang Arab sebelum Islam itu tinggi dengan tata syair bahasa. Disambar oleh kelezatan Quran akan papan hatinya. Jadi hatinya tuh rasa menembus ke relung hati Umar dan sempurna hening perasaan rohnya. Jadi asa nyaman roh Umar tadi ketika mendengar saudaranya membacakan Quran, hendak masuk mendengar saudaranya perempuan membacakan ayat Quran. Di dalam itu pun sudah tertanya-tanya mana Muhammad. Jadi di dalam itu pun sudah tanya-tanya mana Muhammad SAW. Dan berbetulan pada masa itu ada seorang sahabat Nabi bersama di situ bernama Khabbab. Lalu katanya, kata Khabbab, terimalah kabar kesukaan ya Umar, engkau telah didoakan oleh Rasulullah malam kemarin pada Tuhan. Jadi Rasulullah berdoa pada malam kemarin kata Khabbab kepada Umar.
ia minta muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Nah, jadi Ammar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Yaitu imma engkau atau Abu Jahal. Nah, jadi dua Umar nih, salah satunya harus masuk mendapat hidayah berkat doa Rasulullah. Nah, jadi maka Tuhan sudah mengabulkan doanya menjadikan engkau memuliakan Islam. Maka pergilah ia kepada Rasulullah setelah gundul-gundulana tadi datang ke rumah saudarinya tadi. Nah, di rumah di sisi tempat bernama As-Safa, Safa di Mekah, dan menziharkan Islamnya di hadapan segala sahabat. Jadi beliau masuk Islam di Bukit Safa di Mekah, ya, di Mekah, dan menampakkan keislamannya dengan mengucapkan syahadat di hadapan para sahabat. Maka sekalian orang Islam pun mengucap takbir jadi takbir belaka oleh mendapat kesukaan karena Islamnya Sayyidina Umar. Nah, jadi Allahumma izzal Islam bil umarain. Jadi ya Allah, kata Rasulullah, kuatkanlah Islam, berikanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar ini. Yang terpilih adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, jadi Abu Jahal itu Umar bin Hisham, Amr bin Hisham. Nah, masalah yang ketujuh, Sayyidina Umar mengucap jadi Umar mengajak Nabi menzahirkan agama Islam. Jadi disuruh Umar Rasulullah supaya terang-terangan menyiarkan agama Islam di hadapan Quraisy. Yaitu kemudian daripada Islamnya lalu berkata ia pada Rasulullah, ya Nabi Allah, mengapalah kita bersembunyi-sembunyi agama kita? Kita bersembunyi. Apakah kita salah? Padahal orangnya bujur sanadnya, bujur gurunya Rasulullah langsung. Nah, kenapa kita bersembunyi? Allah Ta'ala langsung. Nah, bukankah kita atas hak dan mereka itu atas batil? Jadi jawab Rasulullah, tunggulah perbuatan Quraisy itu ke atas kita. Kita sabar aja dulu, kita tungguin. Nah, kita sedikit, kurang banyak. Nah, itu kata Rasulullah. Karena awal-awal Islam itu memang sedikit. Nah, Islam pun kena akhir zaman sedikit juga yang bujur ahlu sunnah wal jamaah. Maka kata Sayyidina Umar, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhannya dengan hak, tiada tinggal majelis yang ku duduk padanya dengan kufur, melainkan aku jahir duduk padanya dengan iman. Jadi beliau terang-terangan tidak menyembunyikan keimanannya. Nah, marilah kita jahirkan agama kita yang hak, kata beliau. Kemudian Rasulullah pun keluar di dalam dua saf daripada Muslim. Salah satunya Sayyidina Hamzah dan yang satu lagi Sayyidina Umar, hingga masuk mereka itu ke dalam Masjidil Haram. Nah, jadi masuk ke Masjidil Haram Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Nah, maka dipandang Quraisy kepada Hamzah dan Sayyidina Umar. Jangan bahan kafir Quraisy lawan Hamzah dan Sayyidina Umar. Nah, kemudian daripada itu mengenailah ke atas mereka itu gundah gulana, ketar-ketir bukan kafir Quraisy yang sangat bersengatan, ketar-ketir ketakutan melihat Hamzah dan Umar masuk ke Masjidil Haram, nak sembahyangan menjihirakan agama Islam. Daripada hari inilah dinamai akan dia oleh Rasulullah SAW dengan nama Umar Al-Faruq. Nah, jadi digelar dengan Umar Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan antara nang hak dan batil. Bila orang itu kan bisa membedakan namanya bujur dibedakan salah, nang salah dibedakan bujur. Nah, itu namanya kada Al-Faruq namanya. Jadi wajar Umar itu diberi gelar Al-Faruq karena menentukan sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, kada dicampur aduk. Nah, karena ianya menjahirkan Islam dan memperagakan antara benar dan batil. Jadi bujur beliau artinya membedakan antara yang benar dan yang batil, yang hak dan batil. Nah, kalau kita ini banyak nang salah dibujurakan, nang bujur disalahkan. Nah, karena kita hidup banyak sudah karena hidup kita nih di bulan sudah fitnah. Nah, kemudian panjang nih tarikh Sayyidina Umar ini. Nah, kemudian masalah kerja Sayyidina Umar di dalam Islam. Nah, jadi beliau bekerja untuk Islam. Setengah daripadanya berbetulan ia dengan Rasulullah sebaik-baik pertaulanan. Jadi beliau bertaulan kawan dengan Rasulullah dan menghabisi akan upayanya menolong dengan dirinya dan hartanya hingga jahir dan tersemat di dalam
tarikh sejarah ialah seorang teras sahabat-sahabat atas dan seorang Amirul Mukminin yang cukup siasahnya, politiknya. Kemudian daripada wafat Nabi hingga kata ulama tiada berpiwat siasahnya. Artinya dengan Sayyidina ulama beranggapan bahwasanya siasahnya, politiknya Sayyidina Umar itu kada beda dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan pada masa ia menjadi khalifah lah luas negeri, terjadi perluasan negara Islam ke masyrik dan maghrib, ke timur dan ke barat. Dan sangat terpuji ia di dalam perintahnya dengan adil, orangnya terkenal adil, kada timpang sebelah. Pemimpinnya adil itu Umar bin Khattab. Dan waraknya apik, warak itu jadi kita apik, pamakan nih halalkah haramkah. Makanya Sayyidina Umar itu terkenal dengan waraknya, apik, adil dan warak. Itu terkenal Sayyidina Umar itu. Dan pandang semata-mata akhirat. Beliau hanya semata-mata memikirkan akhirat, kada ada lagi dunia. Dan cukup ikhlasnya kepada agama dan umat muslimin. Dan jadi semata-mata ikhlasnya untuk agama dan orang-orang Islam, sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cuking, artinya berpuluh penambal, dan berselimut kain lepas, dan juga memakai baju bertompang-tompangan, maksudnya betambel-tambel baju sini. Seorang khalifah, seorang presiden, Amirul Mukminin bebaju kayak pengemis, saking kada dibisi baju, kada memakan gaji. Itu hebat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini panjang nih ceritanya. Tersebut di dalam kitab Muhadaratul Adiba, muhadarah para orang-orang yang beradab, adalah ia pergi menjadi pengakap di negeri Syam di dalam masa khalifahnya dengan menunggang keledai, berpakaian semacam adatnya. Jadi beliau tersebut dalam kitab Muhadaratul Adiba, beliau pergi mengunjungi negeri Syam atau Syria ya, Syria sekarang ini di dalam masa khalifahnya. Jadi beliau khalifah mengunjungi gubernur Syam pada waktu itu dengan menunggang keledai, berpakaian semacam adatnya, kayak adat orang Arab biasa aja, pakaian kada mewah. Dan pada masa itu telah dijadikannya pemerintahan gubernur di negeri Syam, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Sayyidina Muawiyah pada waktu jadi gubernur, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Jadi manakala sampai beliau di negeri Syam, sesudahlah dijumpainya Sayyidina Muawiyah bukan main di atas kenaikannya, di atas singgasana, di atas kursi yang sangat hebat, dan beberapa banyak askar tentara pengiringnya Sayyidina Muawiyah, dan angkatannya bermacam-macam raja besar-besar iringannya Sayyidina Muawiyah tadi. Di dalam itu tertampak kepada Sayyidina Muawiyah akan khalifah, yakni Sayyidina Umar, telah menunggang keledainya dengan pakaian kain cuking macam pink dan berselimut kain lepas, selimut biasa saja. Tetapi tiada diambilnya peduli, bahkan terus pulang. Dan khalifah pun bertanya pada orang-orang, siapa punya angkatan dan gini besarnya? Siapa di sini angkatan tentara makanya dikenal di Sayyidina Umar? Jawab orang-orang, inilah angkatan raja kami, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Dakhar bin Harb radhiyallahu anhuma. Jadi sidin pun tadi ya melihat nang angkatan dia itu besarnya, nang megahnya udah diam aja dia, kada ada mencela, ada diam aja. Adapun Sayyidina Muawiyah manakala telah pulang, ia ke rumahnya lalu bersalin dan kembali menyambut Sayyidina Umar. Jadi biasa bersalin sidin baju untuk menyambut Sayyidina Umar. Sayyidina Muawiyah khalifah telah datang dari negeri Madinah dan berjumpa di luar istananya juga. Ada masuk ada istana, beda-duaan dia di muka pintu gerbang kerjaan. Juga kemudian daripada bersalaman-salaman lalu bertanya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Muawiyah,
aku telah jumpa kamu berbuat begini. Nah, kayak ini aku melihat sudah ya Sayyidina Umar. Sudah kelihatan kuda. Aku suruh kamu ke sini yaitu melihatkan maslahat muslimin dan mengatur agama sebagai suruh Allah dan Rasulnya. Bagaimana perintah Allah dan Rasulnya? Kayak ini. Aku sudah melihat dah. Nah, tolong ya Sayyidina Umar atur agamanya sebagaimana perintah Allah dan Rasul. Bukannya aku suruh kamu menjadi sebagai engkau di dalam surga dunia. Nah, jadi jangan engkau, kata Sayyidina Umar, dengan nikmatnya duniawiyah ini, dan engkau raja besar bagi memuaskan nafsu, kata beliau. Langsung ditohok beliau oleh Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Muawiyah, dijawab oleh Sayyidina Muawiyah gubernur Syam pada waktu itu, ya Amirul Mukminin, adalah kami ini berhampiran dengan raja kafir yang besar-besar seperti Raja Rum. Nah, jadi negeri Syam itu berbatasan dengan Raja Rum, Romawi, Itali, dan lainnya. Di Persia dikelilingi raja-raja Rom imperial, Raja Rom dan Persia. Dan pula kita di dalam memerintah mereka itu, maka jikalau tiada hamba tunjukkan kebesaran kita dan kegagahan kita ini umat Islam dan kelebihan Islam dan kekayaannya, niscaya mencapuk mereka itu, artinya mengejek di atas kepala kita. Nah, seakan-akan buahnya itu karena melecehkan kita. Dan hamba perbuat demikian ialah semata din, semata agama, kata Sayyidina Muawiyah. Firman Allah Ta'ala, wa'adtu lahum mastata'tum. Nah, al-ayah dan lain-lain lagi. Nah, jadi mengulang ayah. Jadi lawan Yazidin, lawan mereka itu. Nah, orang-orang kafir tuh, nah hendak enggak tuh mastata'tum, semampu kamu. Nah, jadi buahnya enggak kita agaki juga. Bubuhan kafir Quraisy, bubuhan kafir Rom, Persia itu enggak lawan tentara Islam, kita agaki juga. Kayak kita supaya jangan sampai kalah nyali dan garam di hadapan mereka. Karena itu kehadapan di front, di depan dengan orang-orang imperialis. Apalagi didengar oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kayak tadi didengar Sidin akan perkataan itu, lalu berkata iya, jika sebetulnya perkataan engkau itu yang demikian betul, ya Sidin, jadi bujur kami bijaksana engkau Muawiyah. Lalu ia pun memberi salam dan kembali ke negeri Madinah Al-Munawwarah dengan pakaian kain compang-camping cuking dan selimut kain lepas tadi juga. Nah, jadi beli kain Sayyidina Umar tadi ke negeri Madinah. Kemudian masalah yang ke-9, kegarangan Sayyidina Umar adalah Sayyidina Umar itu amatlah keras, orangnya keras dan garang atas segala orang yang kafir dan munafik. Jadi beliau tidak pandang bulu terhadap orang yang kafir dan orang yang munafik. Jadi beliau untuk mensyiarkan Islam, untuk menguatkan Islam, beliau tidak ada kompromi dengan orang kafir dan orang munafik. Telah hadir ia serta Rasulullah SAW di dalam sekalian peperangan beserta Rasulullah. Semuanya bertempur bersama Rasulullah dalam semua peperangan. Dan pada masa menyuruh Rasulullah SAW akan segala sahabat berpindah dengan bersembunyi-sembunyi, jangan diketahui kafir Quraisy. Maka orang semua pun menjunjung sebagaimana sabda Nabi, melainkan Sayyidina Umar. Jadi berataan orang patuh dengan Nabi supaya dakwah bisir dengan rahasia. Tapi Umar dengan lantang menjiharkan dakwah Islam dengan jihad, dengan zahir, dengan terang-terangan oleh kerasnya dan garangnya. Jadi ia mau bersembunyi-sembunyi, yaitu dipakainya pakaiannya dan disendangnya pedang dan mengikutkan panahnya. Jadi ditancap sini pedang dan panah busur di ke bahu dan digenggamnya anak panah, diikutinya anak panah. Maka ia pun lalu di pihak Ka'bah, lalu di Ka'bah dan orang-orang Quraisy penuh di lapangannya. Langsung ia tawaf sebagaimana orang tawaf. Kemudian sembahyang ia di belakang makam Ibrahim dengan tetap hati. Kemudian lalu ia lengkor-lengkokkan Quraisy. Jadi dikelilingi oleh kafir Quraisy yang duduk-duduk di situ lepas satu-satu. Dan katanya kepada mereka, di lihat disini lingkung saya di sini Quraisy tadi. Barang siapa hendak meninggalkan ibunya, tiada ada anak laki-laki, atau siapa-siapa hendak meninggalkan anaknya, tiada diisi bapa lagi, atau siapa-siapa hendak meninggal istrinya janda, marilah berjumpa denganku di sini. Balik sana tanah Mekah ini.
Ia pun lalu keluar. Ditantang sidin. Bila hendak menang sarik di sidin. Bila ada anak ada beberapa lagi atau bini ada lagi isi suami, kelahi kita keluar di sini. Itu jenderal Sayyidina Umar bin Khattab dalam membela Islam. Jangan sampai kita jadi orang munafik menghancurkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah, nanti kita sambung halaman 8 daripada kitab Fahrul Madhi Syarah Mukhtasar As-Sahih Tirmidzi karya Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Mardawi. Sampai di sini dulu. Hadanallahu ya kumma ajma'in. Mohon ampun, mohon ridha, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Subhanakallah bihamdik, subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.